Ada sebuah rumah di sebuah jalan kecil yang tampak biasa saja. Tidak terbengkalai, tidak rusak, tapi anehnya tidak pernah benar-benar kosong. Hai, aku akan menceritakan sebuah kisah tentang rumah nomor 17, sebuah tempat yang menyimpan rahasia, ingatan yang terkunci, dan seseorang yang sebenarnya tidak pernah pergi. Dengarkan sampai akhir, karena cerita ini bukan hanya tentang rumah berhantu, tapi tentang bagian diri yang tertinggal di masa lalu. Tidak ada yang aneh dengan rumah nomor 17 di Jalan Melati, setidaknya yang terlihat dari luar. Catnya putih kusam, pagar besinya selalu terkunci, dan lampu terasnya menyala setiap malam, tepat pukul 6, lalu mati sendiri pukul 5 pagi. Masalahnya, tidak ada satupun penghuni yang pernah terlihat masuk ataupun keluar. Aku dan Raka baru pindah ke rumah nomor 15, 3 bulan yang lalu. Sejak hari pertama, tetangga sudah berpesan, "Kalau malam jangan lihat ke rumah 17, terlalu lama ya." Aku mengira itu hanya mitos kampung. Tetapi pada malam pertama, keanehan itu terjadi. Malam itu sekitar pukul 11 malam, listrik di rumahku tiba-tiba padam. Hanya rumah nomor 17 yang tetap terang. Lampu terasnya menyala lebih terang dari biasanya, memantulkan bayangan seseorang di balik tirai jendela. Bayangan itu berdiam diri seolah menatap ke arah rumahku. Saat listrik kembali menyala, bayangan itu lenyap, dan sejak malam itu aku mulai mendengar langkah kaki setiap pukul 2 pagi berasal dari rumah 17. Aku mencoba bertanya pada Bu Ratmi, tetangga yang paling lama tinggal di situ. Wajahnya langsung pucat. Rumah itu sudah kosong sejak 12 tahun yang lalu. Penghuninya sekeluarga, ayah, ibu, dan anak laki-laki, katanya pelan. "Apa yang terjadi, Bu?" tanyaku. Bu Ratmi menelan ludah. "Anaknya hilang, tidak pernah ditemukan. Seminggu kemudian, kedua orang tuanya ditemukan meninggal di dalam rumah. Katanya bunuh diri, tapi pintunya terkunci dari luar. Sejak itu, rumah nomor 17 tak pernah dijual, tidak pernah disewakan, tapi listriknya selalu menyala. Suatu pagi, aku menemukan selembar kertas lusuh di depan pintu rumahku. Tulisan tangan anak-anak. "Tolong pulangkan aku." Tidak ada nama, tidak ada alamat, hanya satu tambahan di bawahnya. Aku di rumah 17. Malamnya, kuberanikan untuk masuk ke dalam rumah 17. Anehnya, pagar yang biasanya terkunci kini terbuka. Pintu rumah juga tidak dikunci. Begitu masuk, udara di dalam terasa lembab dan dingin. Perabotan masih lengkap, berdebu seolah waktu berhenti 12 tahun yang lalu. Jam dinding di ruang tamu berhenti pukul 2 pagi. Aku mendengar suara langkah dari lantai atas. Perlahan aku naik. Di ujung lorong ada kamar anak. Dindingnya penuh coretan pensil, gambar rumah, gambar orang tua, dan satu gambar anak kecil tanpa wajah. Di tengah kamar
Ada sebuah kasur kecil, dan di atasnya aku melihat jaket yang sama persis dengan jaket yang kupakai malam itu. Kepalaku berdenyut hebat. Potongan ingatan tiba-tiba muncul. Seorang anak laki-laki berlari ketakutan, teriakan orang tua, pintu terkunci, dan suara seseorang berkata, "Kalau kamu di sini, semua akan baik-baik saja." Aku terjatuh berlutut. Aku mengenali rumah ini. 12 tahun yang lalu, aku pernah tinggal di sini. Aku adalah anak yang hilang itu. Orang tuaku tidak bunuh diri. Mereka mengurungku di kamar ini karena aku sering berbicara dengan sesuatu yang tidak mereka lihat. Malam itu, aku melarikan diri. Mereka meninggal beberapa hari kemudian karena kebocoran gas. Dan sejak saat itu, sebagian dari diriku tidak pernah keluar dari rumah ini. Keesokan paginya, rumah nomor 17 tampak berbeda. Pagar terkunci rapat, lampu teras tidak pernah menyala lagi, dan surat-surat misterius berhenti muncul. Namun, setiap pukul 2 pagi, aku masih terbangun dengan satu perasaan aneh. Bukan karena takut, melainkan karena rindu, seolah ada bagian diriku yang masih menunggu di rumah nomor 17. Sejak malam itu, tidak ada lagi lampu yang menyala di rumah nomor 17. Tidak ada suara langkah, tidak ada bayangan di balik tirai. Tapi terkadang hal yang paling menakutkan bukanlah makhluk tak kasat mata, melainkan kenangan yang belum pernah kita hadapi. Karena mungkin tidak semua rumah kita tinggalkan benar-benar kita tinggalkan sepenuhnya. Jika kamu menikmati cerita misteri seperti ini, jangan lupa tekan tombol like agar aku tahu kamu ingin lebih banyak cerita serupa. Subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya kamu tidak ketinggalan kisah misteri berikutnya. Dan tuliskan di kolom komentar, menurut kamu apa yang sebenarnya masih tertinggal di rumah nomor 17. Sampai jumpa di cerita misteri selanjutnya. Selamat malam.